Di minggu terakhir April, kita masih di dalam tema The Power. Awalnya The Power of Spoken Word, kuasa dari firman yang diperkatakan. The Power of Written Word, yang dituliskan. Kemudian minggu yang lalu kebangkitan Tuhan, The Power of Risen Word, firman yang bangkit. Pagi hari ini kita adalah The Power of Promised Words, kuasa janji firman Tuhan. Kuasa janji firman Tuhan. Tuhan berjanji dan ada kuasa di dalam janji-janji. Bapak Ibu, kalau kita lihat, Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Bapak Ibu pernah nggak mengalami orang berjanji kepada kita, kemudian tidak menepati? Ada yang pernah orang janji sama kita? Janji-janji, mungkin janji satu kali bisa meleset karena lalai, karena hambatan, karena halangan. Tetapi kalau janjinya sudah berulang-ulang dan terus-menerus tidak dipenuhi, kita hilang kepercayaan, betul ya? Di sini ada yang pernah buat janji, tapi kita tidak menepati. Ya, itu tidak bisa disaksikan ya. Yang penting dipenuhi, ya, digenapi apa yang kita pernah janjikan. Tapi Tuhan kita Tuhan yang berjanji dan Dia tidak pernah ingkar. Dikatakan Mazmur 12 ayat 7, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang terpuji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Artinya apa? Saya pernah dapat perak dulu waktu saya masih remaja, tetapi kemudian setelah dipakai itu jadi hitam. Ada yang katakan ini keringatnya tidak cocok. Tapi saya pernah dapat lagi perak yang lain, modelnya mirip, tapi tidak berubah jadi hitam. Saya tanya kenapa? Rupanya proses pemurniannya berbeda-beda. Sama dengan emas. Emas saja ada yang 24 karat, ada yang 18 karat, yang lebih lunak yang berapa karat? 24. Ya, 24 lebih mudah patah ya. Jadi kalau pasang kalung saja, kalau imitasi mudah ditarik begitu kan, seperti ada pernya. Tapi kalau emas biasanya seperti huruf S begitu. Itu saya dikasih tahu sama toko emas, jangan dibukanya membesar begini, tapi miring, akan lebih awet daripada dibuka ke sini karena lebih banyak. Kecuali emas yang 18 karat, saudara mau tarik lebih kuat sedikit, lebih keras. Jadi ada bedanya kadarnya. Nah, perak, emas, Alkitab kasih gambaran berulang kali diuji. Nah, demikianlah janji Tuhan. Janji Tuhan sungguh-sungguh terbukti. Saya hidup ikut Tuhan belum terlalu lama, tetapi ternyata selama saya ikut Tuhan, janji Tuhan tidak pernah tidak digenapi dalam kehidupan saya. Yang jelas-jelas Tuhan berikan janji, Tuhan penuhi, Tuhan genapi. Saya percaya kalau saya mengalami setiap kita pun mendapat janji Tuhan, Tuhan genapi. Nah, bedanya kan, kalau kita percaya tetapi Tuhan tidak pernah berjanji, itu mungkin semata-mata positive thinking. Itu mungkin janji yang kita mungkin tidak pernah diberikan oleh Tuhan, tapi kita meminta untuk digenapi. Nah, yang seperti ini kita perlu bawa dalam doa. Tuhan janjikan kepada kita untuk hal selama ini belum dipenuhi. Jangan-jangan Tuhan tidak pernah janji, tapi kita saja yang yakin kita beriman kepada. Saya beriman lulus, tapi tidak belajar. Saya beriman lulus, tapi tidak ada persiapan. Kemudian setelah tidak lulus, Tuhan kok tidak menyertai? Tidak ada janji Tuhan untuk berusaha dia tanpa belajar. Itu sebabnya di dalam janji Tuhan kita akan lihat lebih dalam lagi apa yang Tuhan mau nyatakan. Bilangan 23 ayat 19, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepati? Di sini kita semua manusia, siapa yang tidak pernah dusta katanya? Yang tidak pernah dusta. Kalau kita katakan mungkin pasti lagi berdusta lagi. Kita mengatakan kita tidak pernah berdusta. Hanya satu yang tidak pernah berdusta, siapa? Tuhan. Nah, kalau kita mau berdusta, risikonya apa dari dusta? Harus hilang kepercayaan satu. Apalagi bikin dusta berikut untuk menutupinya. Kenapa? Sakit apa? Mesti karena sakitnya. Sakit apa, saudara? Sakit perut. Kok bisa sakit perut? Kenapa sakit perut? Kita pikir lagi, apa yang membuat kita sakit perut? Kita ngomong segala macam. Makanya kemarin saya waktu hari Jumat dengan satu hamba Tuhan senior katakan kalau mau berdusta ada rahasianya sebetulnya. Rahasia berdusta. Apa rahasia berdusta? Kalau saudara mau berdusta, apa? Jangan sampai Tuhan tahu. Apa rahasia mau berdusta? Jangan sampai
Tuhan tahu. Karena dusta adalah dosa dan upah dosa adalah mau. Kalau mau berdusta, jangan sampai Tuhan tahu. Nah, caranya bagaimana saudara berdoa sama Tuhan supaya dia tidak tahu apa yang kita sampaikan. Nah, janji-janji Tuhan di dalam Alkitab banyak sekali. Saya diberkati, saya dapat beberapa ini perjanjian demi perjanjian. Kita tidak akan membahas satu persatu. Ada bagian yang nanti kita bisa bahas dalam Bible study. Kita juga ada beberapa teman yang ingin di tengah minggu di luar jam kesannya makanya harus tetap jangan diabaikan. Kita mau belajar sama-sama tentang beberapa hal yang ada di dalam Alkitab menjelang kedatangan Tuhan kali kedua, akhir zaman yang up to date, yang apa yang Tuhan mau bukakan. Yang pertama adalah perjanjian pelangi. Ingat bahwa Tuhan katakan kepada Nuh, aku tidak akan lagi menghukum bumi ini, menewaskan begitu banyak orang dengan kain bakar. Ini Tuhan janji. Tuhan berjanji pasti. Kalau kita lihat banjir di mana-mana, banjir bandang di Manado, itu hanya tanda-tanda. Tapi dunia ini tidak akan dihabiskan dengan banjir, tetapi dengan api. Itu yang surat Petrus katakan. Perjanjian Abraham, jelas Tuhan berjanji kepada Abraham. Bahkan Abraham seringkali dilihat sebagai tokoh iman. Kalau saudara rajin baca Alkitab, lihat sungguh-sungguh kisahnya daripada Abraham. Abraham ini memang perjuangannya tidak mudah jatuh bangun. Ada kalanya dia mengatakan bahwa istrinya ini saudara. Tapi memang kalau dia ditelusuri silsilahnya, memang masih saudara. Jadi ada kadang-kadang orang bisa menikah saudara sepupu ya, bukan saudara kandung tentunya. Bisa kalau mungkin sepupu ini dari ibu, bukan dari ayah. Makanya ketika Abraham katakan bahwa Sarah adalah saudaranya, memang sebetulnya saudara, tetapi dia tidak mau bukain sesungguhnya bahwa itu adalah istrinya karena Sarah terlalu cantik. Abraham punya kekhawatiran, dia khawatir bahayanya dari khawatir membuat orang berdusta bahwa Firaun akan mengambil istrinya. Abimelek akan mengambil istrinya sampai 2 kali dia berdusta. Yang lebih parah lagi ketika Sarah menanti anak yang dijanjikan belum juga tiba, dia ambil hambanya, pembantunya. Siapa namanya? Nenek Hagar, Siti Hajar. Yang terjadi sampai hari ini hajar-hajaran. Jadi kekeliruan. Tapi syukurnya terus Abraham meningkat di dalam kepercayaannya sampai sudah di titik yang tidak mungkin. Dia sadar bahwa janji Tuhan tidak pernah lalai, tidak pernah gugur. Dan kita tahu sekarang tentang selanjutnya dari janji Tuhan kepada Abraham ini. Abraham persembahkan anaknya yang sulit dia dapatkan dengan cara manusia, tetapi dengan dasar itulah Tuhan mempersembahkan anaknya yang tunggal bagi saudara dan saya. Ada lagi perjanjian hak sulungan dibilang anak-anak sulung adalah milikku kata Tuhan. Bahkan dari dasar ini kita melihat juga persembahan sulung, buah sulung. Dan orang-orang yang melakukan buah sulung dengan iman, bukan karena sungkan, bukan karena disuruh orang lain, bukan karena ikut-ikutan. Saya melihat satu persatu berkat Tuhan turun seorang yang mengerjakannya. Perjanjian garam, saudara pernah dengar perjanjian garam? Katakan perjanjian garam. Ayatnya di 2 Tawarik 13 ayat 5. Itu ada referensinya lagi nanti saudara baca di bagian-bagian lain. Garam itu salah satunya berfungsi untuk apa? Bukan hanya memberi rasa, tapi mengawetkan. Kamu adalah garam dunia. Bukan supaya ada warnanya di dunia atau ada rasanya, tapi nanti rasanya berubah-ubah jadi nano-nano. Tetapi garam ini juga mengawetkan. Kalau ingat telur asin, ikan asin, garam ini banyak fungsinya, menjadi apa, pupuk dan lain sebagainya. Maka ketika dikatakan perjanjian garam, ini satu peringatan daripada Tuhan. Pergunakan garam yang dari Tuhan, bukan hanya garam kita saja di dalam persembahan. Itu yang dikatakan di dalam perjanjian lama. Nah, garam pun bisa menjadi monumen disebut tiang garam dari orang yang berpaling daripada perintah Tuhan kepada apa yang menjadi ikatan dalam hati. Perjanjian persepuluhan. Ujilah aku, sampai Tuhan katakan uji. Untuk janjinya Tuhan katakan uji. Apakah aku tidak akan bukan tingkat-tingkat langit bagimu? Saya pernah bahas dulu tentang ada 2 macam kalau dibaca di Malaki, perjanjian persepuluhan ini, persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, offerings. Kemudian ada lagi perjanjian Daniel. Tuhan berjanji penyertaannya kepada bangsa Israel. Kenapa harus ada akhir zaman nanti endingnya? Karena kita tahu akhir zaman itu khusus untuk orang Israel. Maka kita yang bukan orang Israel, kita mempelainya, Tuhan akan bawa kita terlebih dahulu pengangkatan. Orang Israel masih harus menggenapi hukuman terakhir 1 kali 7 masa. Jadi kita belajar bukan semata-mata tentang masuk perang yang sangat-sangat tinggi dan orang tidak tewas,
bukan hanya kisah tentang buah singa. Kitab Daniel lebih bicara lagi tentang nubuatan-nubuatan akhir zaman. Jauh lebih banyak isi kitab Daniel nubuatan tentang akhir zaman, tentang macan tutul yang saya 4, tentang singa, saya raja wali, tentang beruang dan lain sebagainya. Ini perjanjian yang Tuhan mau buka. Makanya Yesus sendiri berkata, apabila pembinasa keji berdiri di bait kudus, nanti Antikris akan menajiskan bait suci. Bait suci akan dibangun lagi. Bait suci dibangun lagi ini akan menjadi masalah besar, karena di lokasi bait suci sekarang ada rumah ibadah lain. Tidak mungkin dibangun kalau itu tidak diruntuhkan. Tetapi yang Yesus katakan kemudian, perhatikanlah apa yang dikatakan oleh Nabi Daniel, Matius 24 ayat 15. Hendaklah para pembaca perhatikan seperti yang dikatakan Nabi Daniel, kitab Daniel. Ya. Perjanjian darah ini sendiri final Yesus dengan darahnya sendiri. Imam-imam besar membawa darah hewan dan binatang masuk ke dalam ruang kudus, ruang maha kudus, tapi Yesus membawa darahnya sendiri sebagai persembahan bagi saudara dan saya. Bapak Ibu, dari berbagai perjanjian ini masih ada banyak hal rahasia yang Tuhan mau buka. Kalau kita tahu nanti kuncinya, kita bisa menerima, kita bisa menikmati janji-janji Tuhan. Sayangnya kita sering kali keliru dalam menanggapi janji Tuhan. Sikap terhadap janji Tuhan yang pertama tidak bimbang. Mari kita lihat dari Roma pasal 4. Karena ini satu hal yang penting, satu perikop ini kita baca bergantian. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu ayat tengah. Roma pasal 4. Judul perikopnya adalah Abraham dibenarkan karena iman. Sudah dapat? Roma 4. Saya baca ganjil. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Ayat 2. Maksudnya apa? Kalau karena perbuatannya yang tidak pernah dusta, perbuatannya yang tidak mengambil hambanya, semuanya itu Abraham mulus-mulus saja, jangan-jangan dia adalah Mesias. Tetapi terbukti perbuatan Abraham tidak membuat dia dibenarkan. Jelas, dusta saja sudah satu kesalahan. Tetapi apa yang menjadi imannya? Ya, ayat 3. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Kesaksian Daud itu ya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat, sama seperti kita. Terima Yesus Tuhan Juru Selamat secara pribadi, belum dibaptis pun kita sudah selamat. Seperti penjahat di samping Tuhan Yesus, hari ini juga kamu turun dulu untuk dibaptis. Tidak, hari ini juga kamu bersama-sama aku di Firdaus. Jadi Tuhan kerjakan dulu bagiannya, kita mentaati setelah kita dibenarkan. Lanjut. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran.
di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. 20-21 kita baca sama-sama dengan suara keras. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Katakan janji Tuhan. Perikop ini luar biasa Bapak Ibu. Ternyata di dalam ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, bukan percaya, tapi apa? Berharap. Tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya, baru kata percaya keluar, bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi Abraham ini tidak punya dasar untuk berharap. Dalam artian apa? Secara fisik sudah usianya lanjut, istri sudah mati haid, sudah berupaya, jelas Abraham berupaya, puluhan tahun pasti Abraham berupaya. Tapi yang terjadi apa? Ayat ini berkata tidak ada dasar untuk berharap. Jadi kalau kita punya dasar untuk berharap yang kita lihat secara mata jasmani, yang masuk dalam logika kita, itu bukan iman, itu bocoran. Wah, ini lampu sudah gelap sekali, sekarang nggak jelas ya, ini kita di dalam ruangan. Tapi kalau kita lihat dari jendela saja bisa lihat, kalau gelap sekali, kita akan berkata apa? Tanda akan apa? Hujan. Tapi kalau tidak pernah ada tanda kemarau, kekeringan, 3 tahun tidak pernah turun hujan, tetapi apa yang diperkatakan oleh Elia bahwa hujan akan turun, karena Tuhan yang berfirman kepada dia, dan dia berkatakan dan terbukti hujan turun. Meskipun tandanya telapak tangan, itu pun tidak ada dasar untuk berharap karena ini telapak tangan. Kalau kita lihat di langit sana, awan tebal hanya telapak tangan tidak akan terlihat, saudara, terlalu tinggi. Tetapi itulah iman. Jadi yang keliru, iman itu kalau kita melihat tanda-tanda, kemudian kita timbul yakin percaya. Saya dulu pernah pergi keluar kota, ada yang telepon ke sekretariat cari saya, bukan jemaat kita, cari kepada istri saya, Pak Alfon saja. Kenapa? Nah, saya mau minta tolong untuk didoakan. Doanya apa? Enggak sakit kan? Urgent kan? Ada apa ya? Kemudian dia katakan, ini soalnya hari ini undian BC, hadiah mobil di Sudirman itu. Saya mau ajak Pak Alfon untuk tumpang tangan supaya saya dapat, karena saya beriman sebagai anak raja pasti diberkati. Sebagai orang percaya, Tuhan katakan bahwa barang siapa yang percaya, minta kepada Tuhan, Tuhan berikan, dia bilang. Singkat cerita, dia minta nomor saya, kontak saya, bilang, Pak Afan ada di mana ya? Saya bilang, saya lagi tugas keluar kota. Pak Afan ini lagi ujian di BCA. Dua sama-sama saya, karena kalau kita sepakat pasti Tuhan kabulkan. Saya hampir mau jawab, saya juga punya rekening BCA, tapi saya nggak jawab seperti itu. Apa ada janji ayat firman Tuhan tentang kalau ada undian bank, kemudian kita tumpang tangan, kita dapatkan. Jadi kalau itu bukan iman, tapi dia berulang kata, saya beriman dapat Pak Alfon. Saya Pak Alfon nggak ada. Jadi imannya kepada saya dapat pun belum tentu dapat. Ya mungkin saya juga nggak dapat. Jadi iman itu berdasarkan firman. Katakan iman berdasarkan firman. Firman apa? Janji Tuhan. Kalau Tuhan janji, kita bisa omong. Kita saja janji sama orang begitu ditagih. Kalau kita masih punya urat malu, kita malu nggak memenuhi. Kalau kita sudah tidak ada lagi urat malu atau sudah putus, itu lain perkara. Saudara. Janji-janji gombal bisa banyak dibuat. Maka di ayat 20 tadi dikatakan kalau ada janji Tuhan, dikatakan ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Katakan Tuhan janji. Bukan untuk buat dituntut-tuntut, tetapi untuk apa? Melatih iman percaya. Tidak ada dasar, tidak ada harapan, sulit, berat, tetapi karena kita tahu ada janjinya, kita tetap masih bisa kerjakan karena ada harapan.
Amin, saudara. Kita perjalanan, lapar, sudah malam, mungkin beberapa orang naik kendaraan. Tapi salah satu tahu, kira-kira 15 atau 20 menit lagi ada rumah makan 24 jam. Kita semangat jalan. Tapi kalau kita nggak pernah ngerti di depan ada apa, mungkin ragu juga. Apa kita balik lagi tempat asal kita berangkat tadi, berbalik dan lain sebagainya terjadi karena janji Tuhan. Yang pertama, sikap terhadap janji Tuhan tidak diimbang, katakan tidak diimbang, tidak diimbang. Yang kedua, hidup dengan taat. Karena Tuhan berjanji, bukan semata-mata karena Tuhan janji terus kita klaim semuanya. Tuhan janji di sini diperjelas. Kita lihat 1 Raja-Raja 6 ayat 12-13. Ketika Salomo itu ditahbiskan menjadi raja menggantikan Daud, Daud tidak diizinkan membangun bait suci karena tangannya berlumuran darah. Maka dikatakan anakmu yang akan membangunnya. Ini janji Tuhan kepada Daud. Dan kita lihat ketika Tuhan berkata kepada Salomo, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika kau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku, ini punya urusan semua berkat Tuhan dan tidak menyimpang daripadanya. Nah, ini menyimpang. Maka aku akan menepati janjiku kepadamu, menyimpang lagi, yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku. Maka ini pernyataan sebagai akibat. Maka ini sebagai apa? Akibat. Akibat dari apa? Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini apa? Istana atau bait suci? Bait suci. Jika ini syarat, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka Tuhan akan menepati janjinya kepada Salomo seperti yang difirmankan kepada Daud. Saya baca ulang kisah Salomo. Salomo ini minta apa kepada Tuhan? Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta umur panjang, dia tidak minta nama yang masyhur, dia tidak minta banyak hal, dia minta apa Bapak Ibu? Hikmat. Dengan hikmatnya, saudara lihat kisah Salomo, dia menuliskan begitu banyak kisah. Dia menulis berbagai kebijakan, hikmat. Sayangnya tidak minta takut akan Tuhan. Yang terjadi apa? Karena hikmatnya, begitu cerdasnya dia, begitu luar biasanya, dia sempat saksikan di kitab Peratapan, di Pengkhotbah, di Amsal, di berbagai tulisan yang tidak ada di Alkitab, dia tuliskan berbagai hal-hal yang hebat, tetapi dia tidak minta takut akan Tuhan. Yang terjadi ketika ibunya bilang kepada Salomo bahwa salah satu saudaramu minta istri Daud, yang ketika di masa tuanya Daud kedinginan, sehingga harus ditemani satu gadis, tidak melakukan hubungan suami istri, dan gadis ini kemudian diminta oleh salah satu saudaranya Salomo. Dia bilang kepada ibunya, katanya kalau minta kepada ibu bisa dikabulkan, maka minta kepada ibunya. Ibunya ini bicara kepada Salomo bahwa kakakmu minta untuk menjadi istri. Apa yang Salomo katakan? Kenapa nggak sekarang minta sama istana-istananya saja, tahtanya? Dia katakan itu sama ibu. Kemudian apa yang Salomo lakukan? Dihukum mati. Hal yang sama dia ditahbiskan, hal yang sama dia membuat satu eksekusi hukuman mati. Ini dilakukan oleh Salomo. Ada satu gubernur di salah satu provinsi di Indonesia, hal yang sama ditahbiskan, 17 gereja ditutup. Di mana provinsinya? Belum lama terjadi, hitungannya belum sebulan yang lalu. Dan apa yang terjadi dalam kisah hidup Salomo? Saudara lihat sendiri, baca di akhir kisah hidupnya dikatakan hatinya menjauh daripada Tuhan. Hatinya condong kepada sesembahan daripada istri-istri. Tidak heran istrinya 700, buliknya 300. Dia minta hikmat. Begitu banyak orang bisa mengagung-agungkan hikmat, tetapi tidak minta takut akan Tuhan. Maka perbuatan-perbuatan tidak takut akan Tuhan itu begitu hari pertama dia bertahbisan, dia lakukan eksekusi hukuman mati. Dan di dalam kehidupannya, dengan hikmatnya ada dua perempuan rebutan bayi, betul ya? Dan ketika rebutan bayi, yang satu bilang ini anakku, yang satu bilang ini anakku. Mereka berebut. Waktu itu belum ada tes DNA. Apa yang Salomo lakukan? Apa yang menjadi jawaban daripada Salomo untuk mengatasi kasus itu? Apa kata Salomo yang ini? Dibelah. Ambil apa? Pedang, kemudian belahlah anak ini bagi dua.
Kalau ibu yang punya anaknya ini, kemudian apa yang dikatakan oleh ibu yang sungguh-sungguh punya anak ini? Berikan saja anak ini kepada ibu yang satu. Betul ya? Tapi kalau ibu yang bukan punya anak sesungguhnya, dia bilang, iya belah aja bagi dua aja. Ini memang bagi dua yang agak miring. Tapi saya bapaknya, kalau ibu aslinya autis, saudara, nggak jawab. Belah juga bagi dua. Terus yang satu itu yang bagi dua aja. Terus satu gini. Jadi bagi dua. Apa yang terjadi? Pembunuhan kan terjadi. Kecerdasan kelihatannya mengatasi perang dunia. Tapi dua kota, jiwa-jiwa belum menerima Yesus, Nagasaki Hiroshima habis. Itu karena apa? Kemampuan untuk atom itu bisa dibelah, belah. Tidak ada satupun juga energi atau benda yang bisa dihasilkan tanpa menjadi, ya kalau kita lihat barang saja seperti sobek-sobek menjadi serpihan kecil. Bagian terkecil kalau dimanfaatkan berubah menjadi energi yang begitu dahsyat. Maka ketika saya baca kisah Salomo, pertanyaannya adalah ketika dibilang hatinya menjauh daripada Tuhan di akhir hidupnya, kemana Salomo? Itu pertanyaan. Saudara butuh ayatnya, saya berikan ayatnya tentang akhir hidup daripada Salomo. Bapak Ibu, Tuhan berikan pilihan masing-masing dengan konsekuensinya. Pilih berpegang pada firman Tuhan atau melihat ini yang berlimpah. Ada acara sekarang di TV pakai kotak-kotak begitu, dikasih nomor seperti Pak menitipkan barang, mau pilih nomor atau pilih duit 250.000. Kalau saudara pilih yang di dalam ternyata lebih kecil, saudara untung 250.000. Oh, pilih yang dalam. Kemudian dinaikkan lagi. Ada yang sempat nggak lihat acara seperti ini? Ada beberapa ya. Saudara sudah mau ikut acara pendaftaran sana, dan ternyata ditawar jadi 500.000, 750, dan 250.000 dia berpaling uangnya. Bisa yang naikin lagi dikit. Waktu orang bilang jangan serahkan. Ya ambil lagi ini, bolak-balik. Akhirnya naik jadi 1 juta. Ternyata hasilnya apa saudara? Notebook yang harganya 3 juta. Tapi yang satu lagi dapat 1 juta, tapi di dalamnya isinya cuma 250.000. Itu pilihan. Tetapi pilihan ini jauh lebih berbeda. Saya pernah tampilkan 3 wajah yang berikrar tiga-tiganya kita tidak akan korupsi dan lain sebagainya, tetapi satu persatu masuk. Terakhir yang janji mau digantung di Monas. Satu lagi yang dengan kakak beradik, 3 bersaudara. Satu lagi yang pertama, di antara 3 paling cantik itulah pasti. Di antara 3, karena yang 2 lagi. Tapi pertanyaan, yang mana yang Kristen? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Tidak ada. Mantan Kristen. Mantan. Mari kita lihat kebenaran ini. Janji Tuhan sebagai dasar pengharapan dan iman, akan tetapi bukan sebagai alasan untuk menuntut Tuhan. Jadi janji Tuhan yang sama, satu pribadi bisa melihatnya sebagai pengharapan karena Tuhan janji terus dia bertahan dalam penderitaan pun dia percaya Tuhan menjadi pengharapannya. Dia percaya sekalipun berat Yesus sudah memikul salibnya dan lain sebagainya. Kita bisa bergaris pikir, sekalipun mungkin kita tidak pernah mencapai. Salah satunya Daud. Daud itu punya hati untuk memuliakan Tuhan, tertulis dituangkan dalam Mazmur. Dikatakan, dikutip bahkan oleh Tuhan Yesus, cintanya kepada rumah Tuhan menghanguskan dia. Dikutip oleh berbagai nyanyi pujian, lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 tahun di tempat yang lain. Tapi imannya dia kepada Tuhan sudah bilang, kamu tidak akan mencapai dia dapat bikin bait suci kan tanganmu berlumuran darah. Tapi dia tetap berpegang teguh, dia tetap kumpulkan harta, dia tetap kumpulkan resources orang-orangnya dan lain sebagainya. Sehingga nanti kalau anaknya yang maju di pilpres menjadi raja, semuanya dia sudah support. Jadi ketika hari Daud mendapat firman yang Tuhan katakan kamu tidak akan yang membangun bait suci, dia tetap melakukan dengan baik. Tetapi mungkin ada banyak orang yang pegang janji Tuhan, bahkan ditanya. Saya pernah ditanya juga sama orang kepada saya, Pak kan Tuhan janji gini, kok saya belum dapat? Kok Tuhan janji gini? Jadi sepertinya Tuhan lebih dituntut. Kemudian pernyataan berikut satu paket orang ini mulai ngomong sama saya, Tuhan gak adil. Saya bilang lagi mau menghakimi Tuhan, mau mengadili Tuhan. Tuhan kan janji, kok Tuhan tidak penuhi dalam hidup saya? Tuhan tidak apa? Adil. Saya bilang syukur Tuhan tidak adil. Kalau Tuhan adil, orang berdosa masuk neraka, betul.
Nah, kita semua orang berdosa. Kalau Tuhan kita adili, kita semua kemana perginya? Neraka. Tapi karena Tuhan benar, maha benar, semua tindakannya benar, kita orang berdosa pun Dia bebaskan dari hukuman neraka. Terpujilah Tuhan. Amin. Manusia makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, karena iming-iming akan menjadi seperti Allah. Dan ketika manusia memakannya, berfirmanlah Tuhan, manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu yang baik dan yang jahat. Yang baik dan yang jahat itu menghakimi. Ini baik, ini jahat. Ini baik, ini jahat. Kapan terjadi perpecahan? Ketika manusia sudah mulai jago menghakimi. Kapan terjadi permusuhan? Ketika kita mulai mengatakan dia tidak benar. Kebalikannya orang itu katakan juga kamu yang bersalah. Nah, menghakimi itu timbul ketika dosa masuk. Makanya firman Tuhan katakan manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu yang baik dan yang jahat. Dan Yesus katakan bahwa kita satu saat kelak kita akan dihakimi. Penghakiman adalah hakku, kata Tuhan. Firman Tuhan jelas, janganlah kamu menghakimi. Mungkin kita gak sekolah menjadi sarjana hukum, kemudian wisuda sebagai, kemudian kerja sebagai hakim, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali kita menghakimi, bahkan menghakimi siapa? Menghakimi Tuhan, menghakimi sesama. Mungkin kita bisa menang perkara, tapi saat kita menghakimi Tuhan, sia-sia hidup kita. Dia hakimnya, aku. Janji Tuhan sebagai dasar pengharapan dan iman, akan tetapi bukan sebagai alasan untuk apa? Menuntut Tuhan. Jadi kalau Tuhan pernah janji sama kita, syukur, bukan sebagai dasar untuk apa? Menghakimi. Kok Tuhan tidak melakukan juga? Mari kita lihat Hakim-Hakim 11. Hakim-Hakim 11. Abraham itu salah satu tokoh yang begitu luar biasa imannya, begitu percayanya, finalnya bukan mendapatkan Ishak dari rahimnya Sarah, tapi finalnya ketika Abraham dengan rela menyerahkan anak ini di Gunung Moria sebagai persembahan korban bakaran. Mari kita buka Hakim-Hakim 11 ayat 29. Saya bacakan buat kita semua ayat 29 sampai 33. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Di perjanjian lama itu roh Tuhan hinggap. Katakan hinggap. Tapi di perjanjian baru roh Tuhan itu diam dalam diri kita dan berdiam selamanya. Makanya kalau kita mau berbuat dosa, mau berbuat jahat, roh yang ada di dalam ini berduka. Gak bisa kita di luar dulu, kita masuk ke lokalisasi. Roh ini berduka. Bahkan dikatakan jangan padamkan roh. Tetapi di perjanjian lama ini hanya hinggap. Itu bedanya Saul sama Daud. Roh Tuhan telah undur daripada Saul. Terus berulang-ulang dituliskan dan akhir hidup Saul bunuh diri. Tetapi roh Tuhan yang ada pada Daud ketika mau mundur, dia langsung katakan di Mazmur, jangan ambilmu yang rohmu yang tulus daripada. Itu bedanya Saul sama Daud. Sama-sama buat dosa, sama-sama keliru, sama-sama tidak taat. Tetapi yang terjadi yang satu, roh Tuhan yang meninggalkannya. Yang satu, terus katakan jangan ambil rohmu yang kudus. Dikatakan lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta, ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika kau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang lawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya. 20 kota dia menang perang, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Yefta ini menang atau kalah perang? Kenapa dia bisa menang perang? Kenapa dia bisa menang perang? Apa karena dia jago perang, karena pasukannya banyak? Karena siapa yang menolong dia? Tuhan. Kenapa Tuhan menolong dia? Karena dia berdoa minta. Waktu dia minta, apa yang dia katakan kepada Tuhan sebagai dasar? Kalau saya menang, nanti saya pulang, apa yang pertama keluar dari rumah, itu saya akan persembahkan kepada Tuhan sebagai milik Tuhan, dijadikan sebagai korban. Entah kurban,
Syukur-syukur kalau sapi ya modalnya lebih besar, gitu ya. Ayat 34. Ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia, tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur dulu, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu, karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Perhatikan dua ayat ini. Namanya manusia, benih dari awal mempersalahkan. Waktu Kain bunuh Habel, benihnya turun dari ayah ibunya, dosa. Dan Tuhan tanya kepada siapa? Adam, di manakah engkau? Apa kamu bersembunyi karena berbuat dosa? Apa yang Adam lakukan? Dia bersalahkan karena perempuan yang kau tempatkan di sisiku ini yang membujuk aku. Dia salahkan siapa? Penolong yang sengaja. Dan ketika Hawa ditanya sama Tuhan, apakah engkau makan buah yang kularang itu? Dia katakan apa? Ular yang membujuk aku. Manusia mudah lempar kesalahan kepada yang lain, cari-cari alasan. Ular tidak cari alasan. Ular gak mungkin menyalahkan yang lain. Dan Tuhan hukum tiga-tiganya, baik ular, perempuan, maupun juga Adam. Nah, pola yang sama di sini dikatakan Yefta. Begitu yang keluar anaknya main tamborin, dibilang anaknya yang tunggal karena tidak ada lagi saudaranya, itu diperjelas tunggal itu seperti itu. Dikatakan, anakku, apa kata Yefta? Engkau membuat hatiku hancur dulu, sampai sini benar, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Yang mencelakakan ini, bapak mencelakakan anak atau anak mencelakakan bapak? Dalam hal ini siapa yang mencelakakan? Siapa yang bernasar? Yefta. Tapi dia bilang, engkau anak yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulut berdasar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur. Tapi anaknya katakan, laksanakan saja apa yang menjadi firman Tuhan di dalam 34-40. Lanjut ayat 37. Lalu katanya kepada ayahnya, hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keleluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Jawab Yefta, pergilah. Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat 2 bulan itu, kembalilah dia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead. Kenapa orang-orang Israel meratapi anak perempuan Yefta? Karena Yefta bikin janji sama Tuhan, kalau saya pergi perang dan menang, apa saja yang pertama keluar saya akan persembahkan kepada Tuhan. Jadi yang paling keluarnya ayam kate-nya mau disembelih bakar untuk Tuhan. Kalau ayam jagonya disembelih. Tapi yang keluar yang keluar anaknya. Dan ketika yang keluar anaknya, dia berharap coba keluar anjing, domba atau apa. Sapi pun gak bakal mahal. Sapi sekarang berapa harga itu? Berapa juta? Gak pernah beli sapi ya? Kalau motor tahu harga berapa? 4 juta sapi, 5 juta sapi. Ada orang bilang 5 juta saya buruk. Tapi kalau ini dapat diskon 5 juta. Tapi waktu Idul Adha lebih mahal. Mungkin karena banyaknya permintaan, banyak itu yang terjadi. Yefta berpikir hanya binatang yang buruk. Saudara kalau punya waktu dan saudara berani, saudara buka YouTube, ketik calf, C-A-L-F, itu artinya anak sapi. Kasih kata batu lain, veal, V-E-A-L, V-E-A-L, veal, itu daging anak sapi.
daging anak sapi kebanyakan itu anak sapi jantan. Kalau orang pernah ayamnya ayam petelur, maka yang betina karena akan bertelur lagi. Yang jantan dijual supaya laris di sekolah-sekolah. Ayam ini diapain? Diwarnai. Ya. Kalau lihat YouTube, lihat chicken anak ayam. Saya tadi cari buat anak saya, lucu gambaran ayam ini. Tapi ternyata itu ayam itu begitu lahir, netes bukan lahir, netes. Kemudian ada yang orang tangannya cepatan lihat terus dipisah. Katanya dari sayapnya berbeda, terus dari keloakannya berbeda. Dilempar ke mesin, ada mesin yang berjalan. Yang betina berjalan ke kanan, yang jantan anak ayam ini ke kiri. Day old chick, umur 1 hari. Kemudian yang jantan ini masuk ke bawah, bukannya cap-cap warna-warni seperti yang kita jual ayam itu masuk ke bawah itu berdiri habis. Karena kalau harus dikasih makan, diterangin pakai lampu lagi untuk memelihara mereka mahal. Yang betina masuk ke mesin, tiba-tiba terus pas di leher ayam ini jadi kayak pabrik minuman kan, botol sekali ditaruh. Ini yang betina begitu. Kemudian ada alat khusus logam panas, potong ujung paruhnya supaya nanti waktu dipelihara tidak saling patok. Sebenarnya manusia bisa seperti ini. Nah, yang sapi ini makhluk paling istimewa di dunia ini manusia. Susu sapi tapi diminum manusia, begitu ya. Bagaimana produksi susu sapi? Ternyata sapi itu akan menghasilkan susu kalau punya anak seperti hewan-hewan lain seperti juga manusia. Maka supaya sapi punya susu, maka sapi harus bunting. Kalau sapi bunting ya manusia lah ya. Bagaimana sapi harus hamil atau bunting? Lawannya dikawinkan gitu. Sekarang ini begitu banyak sapi yang tidak pernah bertemu dengan lawan jenisnya karena sapi-sapi betina ini diinseminasi buatan. Setelah diinseminasi buatan, sapi ini bunting. Nanti sudah waktunya mau melahirkan, diikat dari buat bantu keluarga. Begitu keluar anak sapi ini diperhatikan begitu, jalannya agak susah, dijilat-jilat sama induknya. Ketika sudah dijilat-jilat sama induknya, lama-lama dia bisa berdiri. Setelah berdiri jalannya masih goyang-goyang begitu. Kira-kira anak sapi ini pergi kemana? Ke induknya. Ke bagian mana dari induknya? Susunya. Begitu mau nyentuh susunya diseret sama orang. Setelah diseret sama orang, karena susu sapi ini buat siapa? Buat orang. Rugi dong. Dan si anak sapi ini ada yang ditaruh di gerobak, didorong, ada yang ditarik salah satu kakinya digeret-geret. Yang betina nanti akan dipelihara lagi untuk menjadi seperti itu lagi. Yang jantan, nah ini jadi masalah. Itu dipisahkan terus dilewat. Buat jalaninnya aja ditendang-tendang, sodok pakai garpu besi begitu, buat mengarahkannya. Kemudian si sapi-sapi ini dirantai satu persatu kayak anjing, tapi rantainya dibuat pas. Kenapa dibuat pas begini? Supaya dia gak banyak gerak, kerat satu-satu. Dikasih susu bikinan dari gandum, jagung, segala macam dicampur. Jadi minum susunya pun susu yang palsu. Terus gak boleh banyak gerak. Karena nanti di usia baru 5 bulan, 6 bulan itu disembelih sebagai veal. Daging yang sangat empuk. Di barat sana sekarang lagi ada kampanye jangan makan veal meskipun sangat empuk. Dan dibikin supaya empuk ini dibuat gak berkembang. Jadi sapi ini sebelum gak pernah jalan di atas padang rumput. Dan saya lihat di video itu ada yang lagi dikasih susu terus anak pun dipukulnya pokok begini. Mukanya ada figuran sapi sih gak bakal merasa seperti manusia. Itu benar masih baik. Dan waktu mau disembelih daripada buang waktu, sapi ini dikumpulkan, mereka pakai martil besar. Saudara tahu kira-kira apa itu? Saudara jangan bilang sadis-sadis, saudara juga makan RW kan? Karena saudara lakukannya seperti itu. Saya enggak. Itu yang terjadi. Dan induk-induk sapi ini biasanya umur 20 sampai 25 tahun umur sapi. Tapi ini rata-rata sapi buat yang diambil susunya ini umur 5 tahun sudah disembelih karena sudah mulai sendi-sendinya sakit, susah bisa berdiri, jalannya timpang. Kemudian ini luka berdarah-darah, bisa infeksi. Dan kaki belakang ini diikat pakai karet, kayak karet bandalan kiri kanan, supaya nggak terlalu mudah bengkak, licin. Kita dengar begini, rasanya masih mau minum susu nggak sih? Atau mau jadi vegetarian? Tapi ya kita, ketika
ketika pulang perang, ketika perasaan sangat senang, ketika dia jadi pahlawan, ketika orang bilang hebat Yefta pernah, bukan karena saya, itu semua karena siapa? Tuhan. Yang saya bernasar kepadanya, apa saja yang keluar, saya persembahkan kepada Tuhan. Yang keluar apa? Anaknya. Bukan apa? Siapa? Anaknya yang keluar. Siapa bisa tarik tamborin deh? Syukur kan? Tapi ayahnya nggak pernah bernasar. Clara pernah. Tapi kalau Betis mana? Bernasar untuk mempersembahkan anaknya. Dia sudah bilang, hati saya hancur karena kamu yang keluar. Aku janji sama Tuhan, siapa saja, apa saja, pokoknya yang keluar juga akan dipersembahkan. Tapi anak ini, anak yang beriman, bekal sudah ditanamkan, dia bilang kalau sudah janji sama Tuhan, nanti saja. Sekalipun bukan dia pada anaknya. Saudara baca Ibrani pasal 11, saksi-saksi iman. Muncul nama-nama orang beriman, muncul peristiwa ini sebagai saksi. Ada dua orang yang mempersembahkan anaknya di Alkitab. Yang satu memperolehnya kembali, namanya siapa? Abraham. Yang melakukan karena disuruh Tuhan. Karena apa? Firman, itu iman. Yang ini disuruh oleh Tuhan, tidak disuruh. Tetapi ketika dia janji, Tuhan kita Tuhan yang berjanji, tidak akan pernah mengingkari. Tuhan yang sama ingin kita pun sebagai citra. Kalau kita janji, kita tidak pernah mengingkari. Nah, janji pernikahan, banyak janji-janji tidak kehidupan yang kita. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kabar baiknya, kita bukan orang Yahudi, kita tidak ada DNA-nya dari Abraham, tetapi kita yang menjadi milik Kristus, yang lahir baru, menyerahkan hidup kita kepada Yesus Tuhan Juru Selamat kita secara pribadi, kita berhak menerima janji Allah. Nah, ketika kita bicara sama Tuhan tentang janjinya, Tuhan saya percaya imannya lebih daripada Yefta maupun anak perempuan Yefta. Amin. Maka dia menggenapi. Masalahnya, tahu nggak kita janji-janji Tuhan? Di dalam Alkitab kita ada begitu banyak ribuan janji Tuhan. Beberapa saya kasih contoh di sini. Damai pada masa kegelisahan, Filipi 4 ayat 6 dan 7. Pengampunan pada saat kita kesesatan, sekalipun kita sudah dalam Tuhan, bisa saja kita terpeleset, kita jatuh dosa. 1 Yohanes 1, 7 sampai 9. Mungkin kita punya ketakutan, kita punya kekhawatiran, kita galau, keberanian pada masa takut. Ibrani 13, 5 sampai 6. Efesus 6, 10 sampai 18. Ini contoh-contoh janji Tuhan. Masih banyak janji Tuhan. Kekuatan menghadapi pencobaan. Yakobus 1, 12 sampai 16. 1 Korintus 10, 6 sampai 13. Saya sering ikuti bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami pencobaan biasa, tidak melampaui sesuai yang bisa itu. Kelepasan pada masa kesengsaraan. 2 Korintus 12, 8 sampai 10. Ibrani 12, 3 sampai 13. Penghiburan pada masa duka. 2 Korintus 1, 3 sampai 5. Roma 8, 26 sampai 28. Saudara kalau mencatat ayat begitu disebutkan sekarang Roma 8, 26 sampai 28. Catat tulis 8, 26, 28. Karena Romanya agak gampang lupa. Tapi ini sekarang ditampilkan. Berikut lagi janji-janji Tuhan. Tadi sudah berapa? 6, 7. Peringatan pada yang suam-suam. Galatia 5, 19 sampai 21. Ibrani 10, 26 sampai 31. Pimpinan untuk membuat keputusan. Kita sekarang hari ini mungkin ada keputusan yang harus kita buat. Baca berulang-ulang Yakobus 1, 5 sampai 6. Perkatakan janji Tuhan. Sentosa di masa kelelahan, jelas Tuhan katakan pada dia nanti lesu dan beban berat akan berikan kelegaan. Semangat pada masa kesesakan. Yesaya 40, 29. Mazmur 46, 1 sampai 2. Masih begitu banyak janji firman Tuhan. Sampai masa tua aku tetap dia. Aku akan menggendong sampai putih rambutmu. Ada begitu banyak janji Tuhan kepada setiap kita. Bukan di Alkitab. Perkatakan kepada dia. Itu sebabnya mari kita datang kepada Tuhan dengan satu kesadaran bahwa Tuhan tidak pernah berdusta, Tuhan tidak pernah lalai menepati janji. Tapi yang Tuhan mau sikap kita kepada janji Tuhan. Jangan pernah bimbang kepada janji Tuhan, karena Dia berjanji, Dia yang menggenapi. Yang kedua,
taat untuk perintah. Firman Tuhan katakan kepada Salomo, apabila kamu taat kepada firman, setia kepada Tuhan, Tuhan katakan aku melengkapi janji yang diberikan. Tapi ternyata kenyataannya Israel terpecah, dijajah berulang-ulang. Karena kita lihat pola hidup Salomo yang jauh daripada benar dari hadapan Tuhan. Nah, pagi hari ini kalau kita punya masalah, ada kekhawatiran, ketidakpastian, hambatan, pegang janji, serukan janji. Tapi juga jangan lupa kalau Roh Kudus mengingatkan ada area-area yang menghambat, ada ketidaktaatan yang kita perbuat, ada kesalahan yang keliruan, bahkan tidak dengan sengaja. Tapi Roh Kudus ingatkan, bereskan di hadapan Tuhan. Tuhan yang berjanji. Dia juga senang kalau pagi ini mungkin saudara pernah berjanji sesuatu sama Tuhan. Tuhan ingatkan, genapi, penuhi, kerjakan secepatnya dan tunda-tunda lagi. Kedatangan Tuhan sungguh amat sangat dekat. Itu sebabnya kita bersyukur Tuhan berjanji untuk kita pegang sebagai pedoman, untuk sebagai dasar untuk berharap. Tuhan berjanji bukan sebagai alasan untuk kita tuntut Dia. Tanpa janji pun Dia sanggup memberkati saudara dan saya. Amin. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah muncul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap saudara dan saya. Bapak, kami mengucap syukur pagi ini kalau Tuhan yang menyatakan bahwa ada kuasa di dalam firman yang diperkatakan, ada kuasa di dalam firman yang tertulis, ada kuasa karena Engkau yang berfirman, Engkau yang bangkit, firman yang menjadi manusia, yang diam di tengah-tengah kami, mati di kayu salib dihina, tetapi bangkit dan meneguhkan janji-janji. Bapak, kami percaya ketika kami memegang janji-janji, kami punya pengharapan. Ketika kami mendengar janji-janji, kami memiliki satu tujuan di dalam kehidupan. Pagi hari ini ya Bapak, berikan kepada kami visi yang baru, berikan kepada kami semangat yang baru, berikan kepada kami pengharapan yang baru. Bukan karena kreativitas kami, bukan karena fasilitas, tetapi karena janji firman Tuhan yang semakin hari semakin dibukakan bagi setiap kami di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami mau perbaharui komitmen bahwa apa yang pernah kami janjikan di hadapan Tuhan, sekalipun kami melakukannya dengan keteledoran, mungkin kita melakukan janji-janji, tetapi kita tidak menganggapnya terlalu serius. Tetapi Yefta, dia membuat janji yang tidak pernah dia sadari bahwa anaknya yang tunggal, yang sangat disayang, yang dikasihi itu yang keluar menyambut. Dan Yefta melakukan apa yang dijanjikannya, dan anak itu dengan taat menyerahkan hidupnya, karena mereka sadar jauh sebelum Kristus berfirman, bagi adalah hidup adalah Kristus dan mati keuntungan. Mereka boleh menjadi saksi-saksi iman yang dituliskan di dalam Ibrani pasal 11. Bapak, terima kasih. Kami percaya Roh Kudus bersanggup memimpin kami, sehingga satu kalau kuasa total breakthrough terjadi dalam kehidupan setiap kami. Ketika kami mulai mau semakin menggali janji-janji, bahkan kami juga mau memenuhi segala apa yang